Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi BM1, khususnya kelas 12 yang hari ini pembelajaran Ibu di pagi hari ya. Semangat, 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 silakan. Yang matanya belum melek, belum bangun, segera absen. Absen. Ibu ingatkan lagi, absen kelas dan absen mapel, oke? Nah, di pertemuan part 3 ini, minggu kemarin Ibu sudah memberikan PowerPoint ini kepada kalian melalui Google Classroom. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan PowerPoint yang minggu kemarin karena belum sempat Ibu jelaskan, ya kan? Oke, Ibu akan menjelaskan di part 3 ini masih tentang bab permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, ya. Jadi masih bagian dari bab atau KD 3.2 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, Ibu harap kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran di pagi hari ini. Karena kita harus mengejar materi untuk persiapan kalian USBN dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pasti sudah paham ya, kalau misalkan sikap itu kan berarti seseorang yang harus dilakukan seseorang ketika menghadapi tantangan globalisasi. Begitu ya, Nak ya? Kita pahami itu dulu. Nah, yang pertama itu, apa sih sikap kritis kita? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, ya. Nah, kita harus, karena kita itu kritis, maka kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kualitas sumber daya manusia kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara maju lainnya. Selanjutnya, kenapa sumber daya manusia itu harus dijadikan sebuah sikap kritis untuk menghadapi tantangan globalisasi? Kan seperti itu yang kalian tanyakan, mungkin ya. Karena ketika sumber daya manusianya tidak paham, tidak punya kualitas, maka bagaimana si sumber daya manusia ini bisa menghadapi tantangan globalisasi yang semakin pesat, semakin bersaing, semakin maju gitu ya. Nah, yang kedua yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Sikap kritis kita pun harus tetap berpegang teguh pada norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Jangan sampai karena sikap kritis kita, terus kita melanggar semua norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Tentunya akan menjadi chaos, akan menjadi konflik ya. Lalu yang ketiga yaitu mewujudkan globalisasi. Nanti Ibu akan jelaskan juga globalisasi itu ya. Lalu yang keempat itu adalah menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Ibu juga akan jelaskan nanti di dalam PowerPoint-nya. Selanjutnya adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yuk kita lihat, bahas satu-satu ya. Oke, untuk nomor 1 ini tadi ya, contohnya bisa bagaimana meningkatkannya itu satu yaitu membangun akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Nah ini yang dicanangkan oleh pemerintah ya, wajib sekolah, karena dengan kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka tentunya berkaitan dengan pendidikan, pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukan hanya dari sisi siswa atau individu gitu ya, tapi tetap ke semuanya gitu ya. Jadi kualitas semuanya. Mungkin kalau untuk ibu-ibu PKK bisa meningkatkan pembelajaran, keterampilan gitu ya. Terus kalau misalkan untuk para guru, kita ada namanya MGMP, jadi kita meningkatkan mutu pengajaran kita untuk siswa mungkin ya. Di siswa juga untuk masa depan dia, bakal masa depan dia ya. Oke, selanjutnya yaitu memperluas, meningkatkan mutu wajib belajar. Ini juga sangat penting sekali ya, meningkatkan mutu wajib belajar ini dengan cara kita meningkatkan pengajaran untuk para guru gitu ya, untuk para di sekolah-sekolah pun memfasilitasi gitu ya untuk memajukan atau untuk mengimbangi atau bersaing dengan negara lain gitu ya. Selanjutnya memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Nah,
Ini juga ya, pelayanan kesehatan masyarakat juga ini terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Bukan hanya pendidikan, tetapi juga kesehatan juga penting sekali. Ketika sumber daya manusia kita bagus, tetapi kesehatannya buruk juga percuma gitu ya. Ini adalah salah satu yang berdampingan gitu ya, antara pendidikan dengan pelayanan kesehatan gitu ya. Ini juga harus dilakukan oleh pemerintah ya. Lalu mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini biasanya ada di tingkat desa-desa atau kampung-kampung ya. Jadi meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut juga termasuk ke dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya meningkatkan kualitas melalui pelatihan soft skill. Nah, ini soft skill ini adalah keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap sumber daya manusia. Sehingga seseorang individu itu memiliki keahlian atau kebisaan atau kemampuan secara soft skill dan hard skill gitu ya. Lalu berpegang teguh pada norma-norma sosial. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan juga, walaupun kita memiliki sikap kritis, tapi kita juga tidak boleh melupakan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, kita lihat. Norma sosial itu adalah aturan ya, jadi jadikan sebagai filter atau penyaring ya. Jadi ketika kita masih ada norma, maka ketika globalisasi masuk ke Indonesia atau ke wilayah kita, maka norma ini yang akan menjadi penyaring apakah ini cocok untuk dilakukan di Indonesia atau tidak gitu ya. Jadi meliputi norma-norma itu kan berperan ya melalui kayak norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, serta adat istiadat. Ini juga menjadi satu kesatuan norma yang teguh yang harus dilakukan oleh masyarakat atau negara yang yang agar maksudnya gini, agar negara itu tidak terpengaruh negatif globalisasi sehingga kita perlu meningkatkan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga bisa bersinergi dengan globalisasi. Oke ya. Ya, tadi ini Bu belum jelaskan ya, mewujudkan globalisasi. Apa sih globalisasi? Globalisasi merupakan proses memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu. Salah satunya memasarkan produk. Misalnya kalau kamu tahu nih, contoh iklan misalnya, ada iklan yang memakai budaya New Zealand, tapi berbahasa Sunda, atau wilayah, misalkan latarnya di Paris, tapi ngomongnya Indonesia. Itu kan juga memadukan proses budaya global dengan budaya lokal gitu ya. Jadi bisa untuk kepentingan marketing atau pemasaran produk. Apa fungsinya memasarkan produk lebih luas? Jadi ketika kita menggunakan latar negara lain atau latar wilayah lain, maka tentunya proses lokalisasi ini akan ibaratnya berfungsi gitu ya, memperluas pemasaran di produk tersebut. Terus meningkatkan konsumen, bukan hanya orang Indonesia, berarti bisa juga orang Perancis yang melihatnya gitu kan. Nah, pastinya dengan banyak konsumen akan meningkatkan keuntungan. Lalu meningkatkan juga pengaruh budaya tertentu. Jadi ada budaya-budaya yang tertentu yang akan naik, misalkan cara ada iklan kayak putus singa adalah wah gitu ya, atau iklan yang berbau membawa budaya Sunda misalnya ada kopi teh gitu kan ya, itu kan menggunakan budaya Sunda gitu ya. Lalu bangga terhadap identitas bangsa Indonesia ini harus ditanamkan sedari dini bahwa Indonesia itu hebat kepada generasi muda sehingga mereka bangga terhadap identitas atau jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian harus bangga, jangan bangga, weh gue ya aku dalam sepatunya dari Amerika gitu kan. Sedangkan dari Cibaduyut pun sebenarnya bagus, itu sepatu bagus gitu ya awet. Jadi kita harus menumbuhkan sikap rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Jadi dari kita dulu ya mencintai produk-produk Indonesia. Selanjutnya, sisi lain dampak globalisasi adalah menyebabkan krisis identitas. Untuk mengantisipasinya perlu menerapkan sikap kritis. Nah itu tadi, bangga berbahasa Indonesia. Kita walaupun belajar bahasa asing, misalkan contoh ibu nih belajar bahasa Perancis, tapi ibu tidak melupakan bahasa ibu-ibu gitu ya, bahasa ibu tuh Sunda misalnya, ibu tidak melupakan karena ibu bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Lalu bangga dengan budaya sendiri, walaupun kita misalkan sukses gitu, terus kita menjadi warga harus bekerja di negara lain, tetap kita harus bangga dengan budaya sendiri kita gitu ya. Dan nggak lain yaitu menggunakan produk dalam negeri, ini juga penting banget ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu, warga negara kita yang mencintai produk negaranya gitu ya.
Berperan aktif dalam kegiatan budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap identitas bangsa Indonesia. Jadi ketika ada jaipong, tari Bali gitu ya, jadi kita ikut ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut, minimal kita mensupportnya gitu ya. Lalu menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah ini ya, melakukan daur ulang. Misalnya nih, kamu ke Indomaret nih, jangan beli plastik. Dan sekarang juga udah nggak ada ya. Jadi kita mencuci tempat belanjaan kita gincingan gitu ya. Terus menanam pohon ini juga penting karena lingkungan kita semakin panas ya oleh globalisasi, maka kita harus melakukan penanaman pohon untuk mencegah longsor ya dan mencegah erosi dan yang lain-lainnya. Lalu hemat energi. Nah ini juga ketika kamu ngecas gitu ya, terus kamu pergi ke sekolah, cabutlah casannya dulu karena itu listriknya mengalir. Terus kalau misalkan kamu udah ngantuk, matikanlah TV-nya sehingga tidak TV menonton kamu, bukan kamu nonton TV gitu ya. Terus mengurangi sampah plastik. Nah ini juga ya, ini sudah dilakukan oleh minimarket untuk mengurangi sampah plastik karena plastik itu penguraiannya sangat lama sayang ya. Oke, cukup sekian mungkin ya penjelasan dari Ibu untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 6 Oktober 2020. Ibu harap penjelasan dari Ibu cukup dimengerti. Jika kurang dimengerti, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk minggu ini. Dan untuk yang belum melaksanakan tugas-tugas di classroom, silakan dilanjutkan. Karena Ibu tidak akan memberikan tugas untuk minggu ini, Ibu ingin kalian melengkapi tugas-tugas di classroom. Ya, terus silakan kalian juga mencatat kalau belum mencatat ya bab 1 dan bab 2-nya. Oke, Ibu harap kalian tetap stay di rumah, tetap belajar BDR di rumah ya dengan semangat, jangan mengeluh, jangan sedikit-sedikit malas atau malas, jangan malas menguasai dirimu, tapi kuasailah malasmu itu oleh dirimu gitu ya. Jadi kamu bisa kontrol malas kamu. Jadi bukan malas yang mengkontrol kamu. Oke? Ibu harap kalian bisa bersabar dengan kondisi pandemi ini. Kita sama-sama berdoa semoga kita cepat bertemu di kelas dan Ibu sudah kangen sekali dengan kalian. Jadi oke, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan Ibu. Semuanya kita belajar. Ibu harap kalian bisa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya, jangan banyak berkerumun ya. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.